Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan pertemuan pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah hari ini bisa kembali lagi bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang isim. Pada pembahasan kemarin kita ulangi lagi. Ya, kita belajar tentang kalam, definisi kalam atau kalimat. Jadi definisi kalam itu dalam kitab Al-Jununiyah, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Jadi kalam itu merupakan lafaz gabungan beberapa huruf hijaiyah. Terus juga murakkab artinya kalimat tersebut tersusun dari dua kalimat. Mufid mempunyai makna ya yang lengkap dan dapat dimengerti, dan bilwad'i menggunakan bahasa Arab, huruf Arab. Nah, kemudian juga dibahas pembagian kalam, aqsamul kalam salah satun. Pembagian kalam, kalam itu ada tiga, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf haraf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim. Pengertian isim ya. Isim kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Jadi isim itu adalah semua kata yang mencakup orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, atau jenis benda yang lain. Atau yang lainnya itu isim itu adalah kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarradin minaz zaman. Semua kata yang menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau kata yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu. Ini secara isim secara sederhana atau secara bahasa ya. Jadi yang menunjukkan nama benda, nama sifat, nama hewan, dan lain sebagainya. Adapun pengertian isim dalam kitab Al-Qawaid karya Syekh Ahmad Al-Hashimi menjelaskan definisi dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu kata yang merujuk pada arti tertentu secara mandiri dan tidak disertai dengan makna tambahan berupa keterangan waktu, baik waktu yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Yaitu al-ismu ma yadullu binafsihi ala ma'nan mustaqil bil fahmi ghairi muqtarinin wad'an di zamani minal azmani thalathah al-madi, al-mustaqbal, wal hal. Semua kata yang secara mandiri merujuk makna tertentu dan tidak disertai dengan makna tambahan waktu, baik waktu lampau, sekarang, ataupun waktu yang akan datang. Nah, ini di isim berarti setiap kalimat yang menunjukkan kepada zat, tadi nama hewan, nama orang, sifat, atau yang lainnya yang tidak diikuti waktu. Contoh kata benda ya. Di sini ada buku tulis. Jadi ada beberapa banyak bahasa ya. Ada yang buku tulis itu kitabun, kitab. Taftarun, nah, maun, air, dorbun, pukul, rihun, angin. Ya, ini kata benda atau zat. Contoh kata sifat, tawilun, panjang, qasirun, pendek, balidun, bodoh, nasirun, penolong. Ini sebagian contoh isim. Nah, kita akan membahas tentang ciri-ciri isim ya. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah kata ini isim atau bukan, isim atau ini fi'il atau haraf.
Nah, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Dalam kitab Al-Jurumiyah dikatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Isim itu dapat diketahui yang pertama bil khafdi, cirinya adalah berhuruf akhiran kasroh atau jr ya. Wat tanwini berakhiran tanwin, wa dukhulil alifi ada alif lam, dimasuki alif lam, wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf khafad atau diawali huruf khafad. Yang pertama, ciri isim itu adalah bisa dijerkan, dikhafadkan atau dikasrohkan. Ya. Suatu kata bisa dibaca jer karena beberapa sebab. Yang paling banyak biasanya karena kemasukan huruf jer atau huruf khafad ya. Atau karena idhofat gabungan kata. Contohnya marartu bizaidin. Ya. Jadi marartu bizaidin. Nah, ini ciri isim yang pertama adalah bisa dijerkan. Nah, dijernya ini dalam huruf dal. Hijir itu kasroh ya, kasroh. Bizaidin karena adanya huruf jer yaitu huruf ba. Ya, huruf ba. Saya berpapasan dengan Zaid. Contoh yang kedua, baitu Zaidin. Nah, Zaidin ini akhirannya adalah huruf jer. Jadi berakhiran kasroh tanwin. Ya. Rumahnya Zaid. Jadi yang pertama yaitu adalah berakhiran kasroh atau jer atau bisa dijerkan. Yang kedua adanya tanwin. Nah, tanwin itu apa? Tanwin itu adalah baris dua. Ya, jadi kalau misalkan baris itu kan ada fathah, kasroh sama dhammah. Nah, tanwin itu barisnya ada dua. Ya, dhammahnya ada dua. Kalau di sini contohnya yaitu adalah Zaidun. Nah, dalam huruf dal di atasnya itu ada tanwin dhammah. Dhammah yang dhammahnya barisnya ada dua, Zaidun. Nah, setiap kata yang ada tanwinnya di akhiran kalimatnya itu ada tanwin, maka dipastikan itu adalah kalimat isim. Yang kedua rojulun. Nah, tanwinnya tanwin dhammah sama tanwin. Jadi kalau misalkan ada kalimat lafaz yang akhirannya tanwin, dipastikan itu adalah kalimat isim. Yang kedua, kemasukan alif dan lam atau ada huruf alif dan lam. Sama seperti tanwin, jika suatu kata mengandung alif lam, maka sudah dipastikan kata tersebut merupakan isim. Contoh, ar-rajulu, seorang laki-laki. Nah, di sini di dalam kata ar-rajulu ada alif lam. Yang mana kata dasarnya ini sebelum ar-rajulu rajulun ya, rajulun. Ketika dimasukkan alif lam maka jadi kata ar-rajulu ya, ada alif lam. Setiap kata yang ada alif lamnya maka dipastikan kata tersebut adalah isim. Yang menjadi catatan bahwa kalian harus mengetahui alif lam sama tanwin merupakan penanda isim keduanya yang sifatnya saling menegaskan. Maka di sini ada yang harus kalian ingat. Jika kata tersebut sudah ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Lamun aya si A, maka ulah aya si B di si pasea. Ya. Ataupun sebaliknya lamun sudah ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Contohnya seperti tadi. Di sini ada kata ar-rajulu, maka di akhiran lam ini tidak boleh
di sini di dalam kata ar-rajulu karena sudah ada alif lam tidak boleh ada tanwin di akhirannya. Jadi ar-rajulun tidak boleh gitu. Kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin ar-rajulu. Kalau tidak mau kalau mau dihilangkan alif lamnya maka boleh yang di sini jadi tanwin jadi rajulun ya. Jadi yang harus kalian ingat kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Ya, ini di dalam isim. Yang keempat, kemasukan huruf jar atau tadi huruf khafad. Huruf yang bisa membuat suatu lafaz atau kalimat akhirannya bertanda huruf jar atau khafad atau kasroh. Contohnya marartu bi Zaidin. Ya. Marartu bi Zaidin. Huruf jarnya artinya saya berpapasan dengan Zaid. Kata Zaid di atas merupakan isim karena kemasukan huruf jar. Huruf kasroh, huruf anu batak nggak kasrohkeun, yaitu huruf kasrohnya di sini adalah ba. Nanti kita bahas huruf jarnya ada berapa. Nah, maka dibacanya Zaidin. Jadi bukan Zaidun ya. Marartu bi Zaidun. Tidak bisa dibacakan seperti itu. Harus kasroh ya karena ada huruf jar yaitu ba. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Ahmadin. Ya. Marartu bi Luqmanin ataupun yang lainnya. Kalau ada huruf jar maka baris dari kata tersebut harus bertanda kasroh. Ya. Huruf jar atau khafad dan huruf qasam. Ya, tadi sudah jelaskan huruf jar atau khafad itu huruf yang bisa membuat kalimat tersebut akhirannya bertanda kasroh. Dan huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Ya. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf yang sumpah. Kalian sering menggunakan atau banyak orang yang menggunakan huruf sumpah ya. Demi Allah, saya benar-benar atau yang lainnya. Dalam kitab Al-Jurumiyah, huruf jar ini disebutkan ada 12 ya, termasuk huruf qasam. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruf wal qasam wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Huruf jar itu yang pertama min, kedua ila, an, ala, wafi, warubba, walba, walkaf, kaf, walamu, dan lam. Adapun huruf qasam ada 3 yaitu al-wawu, yang pertama wawu, yang kedua ba, yang ketiga ta. Ya. Jadi di mana-mana ada lafaz yang di dalamnya ada huruf jar ini ya atau ada huruf qasam maka sudah dipastikan itu kalimatnya isim dan akhiran katanya bertanda kasroh. Contoh, beberapa contoh dari huruf jar. Contohnya min atau artinya dari. Contoh raja'tu minal masjidi. Nah, jadi di sini ada huruf jarnya yaitu adalah min. Maka dibacanya minal masjidi, tidak dhammah minal masjidu, tidak boleh. Karena ada huruf jar. Ketika ada huruf jar maka akhiran kata al masjidinya itu tanda kasroh atau di bawah. Saya pulang dari masjid. Yang kedua, ila. Contohnya zahabtu ilal ma'hadi. Ya, zahabtu ilal ma'hadi. Ada huruf jar ila. Maka kalau tidak ada ila al ma'hadu ya, tapi karena ada ila dibacanya jadi al ma'hadi. Saya pergi ke pondok pesantren. Yang ketiga an ya. Akhbiruni anil islami. Nah, di sini ada huruf jarnya itu adalah an.
anil islami. Tidak boleh anil islamu, tapi anil islami. Yang keempat, fi. Contohnya, al-qalamu fid darji. Nah, pulpen di dalam fid darji. Di sini huruf maf'ulnya adalah fi. Maka lafaz ad-darji akhirnya itu adalah akhirnya adalah harakat kasroh. Ini beberapa contoh huruf jar. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri isim itu yang pertama kasroh atau khofad akhirannya, ya. Khofad akhirannya itu bisa karena salah satunya adalah kemasuk kita di huruf jar atau huruf qasam. Yang kedua berharkat tanwin, ya, harkat tanwin. Contohnya zaidun, ya, kitabun, anwa'un, rihun, dan sebagainya. Yang ketiga masuknya alif dan lam di awal katanya. Ar-rajulu, alladzi, setiap kata yang biasanya ada alif lam pasti dipastikan isim. Yang keempat diawali oleh salah satu di antara huruf jar atau huruf khafad atau huruf qasam yang 12 tadi. Wahia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Jadi kesimpulannya itu. Jadi ciri-ciri sini itu khafad, berharkat tanwin, masuknya alif lam, dan diawali oleh huruf jar atau huruf khafad dan huruf qasam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.